Hello guys and welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to talk about telling the time. What is telling the time? Let's check it out. Ya, jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas apa itu telling the time. Jadi telling the time itu adalah sebuah mata pelajaran bahasa Inggris tepatnya di kelas 7 SMP. Tentu ini nggak bisa dianggap remeh. Don't underestimate. Jangan diremehkan, nggak boleh ya. Jadi telling the time ini sangat penting karena kita kalau misalnya mau berpergian, maksud saya, maaf agak belepotan. Kalau kita mau berpergian ke suatu tempat, tentu kan kita pernah sesekali menanyakan tentang waktu. Misalnya, what time is it? Jam berapa sekarang, sir? What time is it, sir? Jam berapa sekarang, Pak? Gitu. Jadi biasanya telling the time itu seseorang yang bertanya jikalau dia nggak punya jam ya, misalnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini mata pelajaran kelas 7 SMP. Ini sangat penting nih ya. Oke, kita lanjut. Oke, ada lembar kosong di sini. Jadi di telling the time itu ada beberapa vocabularies. There are many vocabularies. Ada banyak vocabularies ya. Saya sebut mulai dari detik, second. Second itu apa? Dia detik. Lanjut dia ke hour. Hour itu apa? Jam ya. Jadi inilah kurang lebih dia vocabularies ya. Nanti di materi selanjutnya baru ada perkembangan vocabulariesnya atau vocabularies tambahan. Jadi misalnya kita mau nengok jam nih. Ini misalnya jam nih. Ini jam. Maaf ya. Ini jam 12. Ini jam 1, jam 2, jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ginilah ya. Ini jarum panjangnya. Tentu biasanya kalau kita ambil di sini ini jarum panjang. Ini jarum panjang. Ini jarum pendek. Jarum pendek berarti dia sini ya. Sorry. Ini dia jarum pendek. Berarti kurang lebih dia di sini lah ya. Kok hampir sama. Sorry kita rombak dulu ya, kita rombak ya. Oke. Ini jarum panjang. Jarum panjang kita buat agak panjang kali biar nampak dia nyata ya. Ini jarum panjang. Ini jarum pendek. Pendeknya kita buat agak pendek aja biar ketara dia. Oke. Kurang lebih gini lah ya. Baru di sini biasanya ada detik yang bergerak. Detik, contoh katakan detiknya di sinilah. Di sinilah ya. Ini detik nih. Ya. Jadi untuk jarum pendeknya itu ini namanya shorthand. Shorthand. Itu namanya shorthand. Dia yang membentuk jamnya ya, shorthand. Jarum pendek yang menunjukkan suatu jam. Suatu jam ya atau suatu waktu. Ini namanya jarum panjang yang menunjukkan menit. Jarum panjang berarti lawan panjang, long hand. Ini long hand. Ya. Baru ini dia detiknya. Detik, ini detik. Second hand namanya. Second hand. Ya, kurang lebih seperti itu. Itulah beberapa vocabularies atau kosakata ya. Kurang lebih seperti itu. Ini nanti kita gunakan lagi nih. Jamnya ini kita gunakan lagi untuk penggunaan petunjuk waktu ya atau menunjukkan waktu ya. Oke. Next kita beralih ke next slide. Slide selanjutnya. What is telling the time? Ya, jadi apa itu memberitahu tentang waktu. Ya, jadi di sini telling the time is a activity. Telling the time is a activity where if
about time in one condition, dalam satu kondisi. Jadi kurang lebih gini, ini pengertian saya lah. Memberitahu tentang waktu adalah sebuah aktivitas di mana seseorang itu meminta atau bertanya tentang waktu atau jam dalam satu kondisi. Jadi maksud saya gini, contoh, misalnya saya dulu pernah waktu saya nggak pakai jam ya. Ya memang sih saya nggak pernah pakai jam. Biasanya saya lihat jam itu di handphone gitu ya. Misalnya saya lagi di pajak nih, pasar maksud saya, pasar, lagi di pajak atau pasar, saya bertanya, kira-kira jam berapa Bu? Gitu. What time is it? Gitu. Saya tanya gitu, kurang lebih seperti itu. Satu kondisi itu berbarengan gitu ya. Buka kurung, explain about the time, menjelaskan tentang waktu antara between speaker and listener. Speaker itu kan pembicara, artinya pembicara, dan listener itu pendengar. Jadi pembicara yang saya maksud di sini, dialah yang memberikan informasi, giving information, dan listener ini orang yang mendengarkan atau yang accept the information, kurang lebih seperti itu. Ada dua pelaku. Ada yang speaker dan listener. Speaker itu giving information dan listener itu orang yang accept, menerima informasi. Kurang lebih seperti itulah ya. Ya. Jadi untuk belajar jam ini kita harus tahu apa itu AM dan PM. AM dan PM. Ya, AM dan PM. Ini harus kita kuasai konsepnya. You must master about the concept. Harus dikuasai konsepnya. Kalau nggak bisa dikuasai konsepnya, jadi amburadul ya. Ya, AM. AM itu kependekan dari anti-meridium. Anti. Ya, tulisan bahasa Indonesia-nya anti ya. Anti-meridium. Dan yang PM itu post-meridium. Post. Ya, post ya. Oke. Jadi di sini ada jadwalnya dia ya. Jadwal AM itu rentang waktunya, skala waktunya mulai dari tengah malam sampai jam 12 siang. Ya kan? Hampir 1 menit baru jam 12 siang ya. Dari 00.00 sampai 11.59. Dan PM atau tadi post itu mulai dari 12.00 berarti noon ya, dari tengah hari sampai hampir tengah malam jikalau ditambah 1 menit lagi. Kurang lebih seperti itu. AM dari 00 tengah malam. Ya tengah malam ya. Tengah malam sampai jam 12 siang. Hampir jam 12 siang. Tambah 1 menit lagi baru. Dan PM itu dari pukul 12 siang. Tepat 12 siang. Sampai 23.59 hampir tengah malam. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya 20.00 itu AM atau PM, ya kita tengok waktunya di mana, rentang waktunya. Ya di PM ya, atau jam berapa? Misalnya 08.00 PM. PM kurang lebih seperti itu. AM 00.00 sampai 11.59 dan PM 12.00 sampai 23.59. Saya rasa bisa lah ya. Itu harus dihafal lah ya. Next. How to tell the time in English. Bagaimana cara memberitahu waktu atau jam di dalam bahasa Inggris. Ini ada beberapa klasifikasi atau bentuk yang saya sajikan. Kita lihat saja ada berapa, saya pun lupa lah ya. Jadi di sini yang pertama, ini cara yang paling simple, paling mudah. Contoh, 3/11, 311, dia permainan angka ya. 720, 720, dia permainan angka. Jadi 825, 825, 825. Jadi kalau misalnya yang kayak gini gimana? Misalnya 07, jam 7:07 ya. Jadi kalau dia ada di sini 0, berarti dia penyebutannya O ya. O ya. Berarti 707 ya. Ada O-nya dia. O. Ya, kurang lebih seperti itu. Inilah cara yang paling gampang menurut saya ya. Gak usah kita pala berpikir penjumlahan, pengurangan ya. Karena dia cuma penyebutan atau pronunciation about number ya, tentang jam lah ya. Oke, cara yang kedua
Di sini ada minute plus past or to plus hour. Harus kita ketahui past ini artinya lewat. Lewat. To ini artinya kurang. Kurang. Lewat dan kurang. Jadi kita harus tahu gini, ya. Di sini ada statementnya, ada 2 statement. Coba. Mulai dari menyatakan dari menit ke-31 sampai ke 59 itu pakai to atau kurang. Dari menit seharusnya ini terbalik saya buat ya. Ulang dah. Ulang ya. Dari menit pertama sampai menit ke-30 kita pakai past. Pertama sampai ke-30 kita pakai past, using past ya. Menggunakan past itu artinya sudah lewat. Menit pertama sampai 30 kita pakai past. Menit ke-31 sampai 59 ya, itu kita pakai to, kurang lebih seperti itu. Tanpa banyak berbahasa basi lagi, ya maaf ya, agak apalah ya, belepotan ya. Ya. Ayo kita bahas soal-soal berikut. Jadi saya mempunyai beberapa teknik ya atau konsep ya. Jadi kalau saya gini, tadi kan dibilangnya misalnya gini, ini jam. Ya, ini jam misalnya. Anggaplah ini bulat. Ini 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah ini lurus ya. 7, 8, 9, 10 dan yang terakhir 11. Contoh gini. Jadi dari menit pertama ini bagi 2 ini. Ini tadi kita pakai pas. Ini kita pakai tuh. Gitu aja dia dibagi 2, bakdu bagi 2 ya. Oke, jadi gini. Ini 55 menit. Kita yang pertama itu untuk memecahkan soal nomor yang ini, nomor 1 ini. Kita lihat dulu menitnya. Menitnya 55. 55 itu di bagian mana? Di bagian sini kan? Di bagian ini, di bagian tuh kan? Tulis aja dulu tuhnya. Tuh. Ya. Tulis tuh. Berarti kurang ya. Kalau tuh artinya kurang. Berapa lagi kurang di sini? Berapa lagi? Berapa lagi kurang? Berarti kurang 5 menit. Karena 1 jam itu 60 menit. Berarti 5. Ya. Cocok? Ya. 5, 2. Supaya dia angka 3. Supaya dia ini kalau udah kurang. Maka dia harus pembulatan ke atas. Ulang. Agak belepotan. Contoh ya. Kita yang pertama statementnya itu. Kita harus lihat dulu menitnya. Ini menitnya itu di atas angka 31. Cocok? Sorry, di atas ayat 31 ya. 30 atau 31 lah ya. Pokoknya nggak mendekatin lah dia. Oke. Jadi ini angkanya di atas 31. Tadi 31-nya agak lupa saya. Ya. Mulai dari 31 ya. Ya, ini kan 31. Jadi di atas. Jadi kita pakai tuh di bagian sini. Cocok? Jadi bacanya itu, ini kan kurang ini. Kurang ya. Kurang 5 menit lagi supaya pukul 3. Berarti 5. Dia ke kiri dia. Ke kiri bacanya. Kiri. 5, 2, 3. Ya. 5, 2, 3. 5, 2, 3. Next. Coba. 29. 29 di bagian sini. Ini. Di bagian sini. Kalau nggak percaya kita tengok. Ini kan 1 sampai 30, 31 sampai 59, 29 di bagian pas. Berarti tulis dulu pasnya. Pas. Setelah pas, ini nggak usah kita tambah-tambah lagi, cukup tulis yang di sini. Berarti 29 pas. Nggak usah dibulatkan ke atas. Kalau tuh baru di atas dia. 29 pas 8. Kurang lebih seperti itu. Coba 39 itu di sini. Menitnya langsung tengok menitnya. Menitnya kita lihat di sini. Cocok. Kurang berapa lagi dia biar pukul 10? Berarti kurang 21. 21. Ya mohon maaf kalau tulisan saya jelek.
21 to, dia dibulatkan ke atas. Kalau tuh dibulatkan ke atas jamnya, berarti 21 to 10. Ya, kurang lebih seperti itu. 5.40, dia di bagian mana? Bagian 2. Bagian 2. 2 dulu tulisnya. 2. Oke. Jadi, kurang berapa menit lagi? 20. 20. 20 to 6. Kalau dia tuh wajib jamnya yang di kiri wajib dibulatkan ke atas. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Next. 7.48. Kita lihat dulu menitnya. 48 berarti 2. Ya kan? 2. Terus kurang berapa? 20. Sorry, bukan 22. 12. 12. Ya. Ya, 12. Ya. Dibulatkan ke atas. 12 to 8. Oke, kurang lebih seperti itu. Gampangnya nih ya. Next. Ini dia cara penggunaan quarter past and quarter to. Ya. Yang pertama, ini agak beda. Quarter itu 15 menit. Ya. Berarti kita tulis dulu 15 menit. Kalau dia to ini kurang 15 menit. Ini lewat. Ya. Ya. Sama kayak yang tadi, coba ya. 15. Berarti kan di bawah 30, ya kan? 15 di bawah 30. Berarti pas dulu tulis. Ini a quarter. A quarter past. Gak usah dibulatkan. Kalau dia pas, gak usah dibulatkan. Tapi kalau tuh dia baru dibulatkan. Quarter past 3. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba 15. Sama. Ya kan? Malah dia lebih 45 menit. Supaya pukul 9. Berarti dia kita pakai pas. Pas ya. Pas. Berarti a quarter. Ya, maaf tulisan saya ya agak jelek ya. Saya kurang pintar nulis di pen tablet nih ya. Kurang pintar saya. Ya. A quarter past 8. Oke. Ya. Ini dia 10.45. 10.45 itu tadi di bagian 2 ya. Di atas 31, sorry, mulai dari 31 itu pakai 2 sampai 59 2. Ya. A quarter. Ya. A quarter to 11. Kurang lebih gitu, ya. 15 itu pas samanya. Ya, tulis a quarter past 9. Ya. Ya kan? Ini sama juga. Pas dulu a quarter past 7. Ya. Sorry, ini nggak ada tambah TH-nya ya. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Next slide, using half. Half itu 30 menit. Ya, 30 menit using half. Ya. Jadi di sini cara penulisannya yang ini pindah ke kiri dan yang ini pindah ke kanan, dan di tengah-tengahnya itu pas. Ya. Ya. Yang kiri pindah kanan, yang kanan pindah ke kiri. Berarti kita tulis dulu pas. Ya. Oke, ke kiri. Half. Ya, salah. Maaf. Ya, yang kiri itu half past 3. Ya, gitulah ya. Yang ini juga sama, semua sama. Tulis dulu semua. Pas. Ada 5 soal ya, pas. Ada pas. Ya. Kiri semua sama tulis, ratakan. Half. Ya. Mohon maaf jika tulisan saya jelek ya.
Ya, ini berapa? 8. Ya, 10, 9, 7. Ya, kurang lebih seperti itu dia ya. Kalau yang ini kiri ke kanan, kanan ke kiri, di tengah-tengahnya pas. Pastilah. Karena 1 sampai 30 itu dia menggunakan pas. Kalau dia 31 sampai 59 itu dia menggunakan apa tadi? To ya. Oke, kurang lebih seperti inilah jawabannya ya. 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 Yang terakhir, so the exactly time, menunjukkan waktu yang tepat. Ya. Biasanya gini, pukul 3, it is 3 o'clock. Ya, gini-gini aja lah ya. Berarti sama ini sama semua, it is, it's, sama semua. Oke. 8, sama o'clock, 8 o'clock, 10 o'clock, 10 o'clock. 9 sama o'clock, 7 sama, kurang lebih seperti itulah yang untuk yang ini. Kalau dia misalnya waktunya yang tepat ya, nggak ada melewat menit 1 menit pun ya. Ya pokoknya tepat lah ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, habis ya, thank you ya, thank you. Kurang lebih seperti itu. Jikalau kalian punya pertanyaan, you can ask me. Kalian boleh tanya lah, bebas lah di kolom komentar. Ya kalau misalnya ada kesalahan kata atau ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang saya sajikan bermanfaat untuk penambahan ilmu bahasa Inggris. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye bye.